musuhnya setan, musuhnya iblis, yaitu orang yang haris, al-haris yang menjaga, ya, disiplin, orang yang memperhatikan, memelihara solat jamaah. Ala solah fil jamaah, jaga solat wajibnya berjamaah. Kalau SAW, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Shallu khalfa kulli birrin wa fajir." Sampai kata Nabi dalam hadis, "Salatlah kamu berjamaah tanpa melihat siapa imamnya, mau dia orang baik atau penjahat." Memang tidak selayaknya kita berimam kepada seorang imam yang kita benci. Kalau kita tahu ini imam ada khalal, bacaannya nggak bener, jangan diikutin. Tapi seandainya kita nggak tahu ini orang baik atau tidaknya, bacanya bener, silakan, nggak apa-apa jadi imam. Kita jadi makmumnya, sebagaimana sabda Nabi ini, "Salatlah kamu khalfa kulli birrin wa fajir." Baik imamnya itu orang baik atau orang jahat. Supaya apa? Supaya dapat fadilah jamaah. Karena dalam hadis Nabi, orang yang salat jamaah, kalau laki-laki di masjid atau di musola, kalau dia berhalangan, dia sama bininya atau sama anaknya. Kalau Allah nggak terima sang imam, Allah cari pindah ke sop yang di belakang imam. Sop pertama. Sop pertama nggak ada yang diterima, pindah saf kedua. Saf kedua nggak ada yang diterima, saf ketiga. Seluruhnya nggak diterima, Allah masih melihat karena mereka melaksanakannya berjamaah. Dalam sebagian riwayat diterima oleh Allah. Itu fadilah solat berjamaah. Ya. Makanya kita disuruh melazimi, dan orang yang melazimi solat jamaah ini kesayangannya Allah. Kalau dia berdoa dikabul sama Allah. Kesayangan Allah. Kalau otomatis kalau dia itu kesayangan Allah, berarti musuhnya setan. Coba dilazimin. Ada orang puluhan tahun nggak pernah sholat sendiri. Ketinggalan satu rakaat nggak pernah. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Anas bin Malik, Rasul bersabda, siapa orang salat jamaah wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya 40 hari berturut-turut enggak putus, dia dicap, distempel, ditetapkan oleh Allah 2 pembebasan. Pembebasan yang pertama, terbebas dari kemunafikan di dunia, amin. Yang kedua, terbebas dari api neraka nanti di hari kiamat. Ya, 40 hari itu. Hanya jaga 40 hari aja, subhanallah. Lagi dalam riwayat, kharajat ya Nabi al-hikmah, memancar cahaya hikmah min qalbi ala lisani, dari hatinya melalui lisan. Dari hati, cahaya muncul dari hati melalui lisan, berkat jaga sholat jamaah 40 hari 40 malam. Ini harus kita coba nih, disiplin. Kalau ketinggalan satu rakaat, ulang, cari orang yang sholat jamaah lagi. Kalau perlu pas sampai rumah ajak bini, kalau lagi nggak ada halangan sholat, supaya nggak ketinggalan fadilah sholat berjamaah. Laisa fi sholati afdal min salatil fajri fil jamaah yaumul jum'ah wa ma ahsabu man syahidaha illa maghfuran lah. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Rasul SAW pernah bersabda, seafdol-afdolnya salat subuh hari Jumat berjamaah. Siapa orang melaksanakan itu, kata Nabi, saya yakin Allah ampuni dosanya. Muncullah ungkapan ulama, sholat jamaah paling afdol sholat subuh hari Jumat. Kedua sholat Jumatnya, ketiga sholat asar di hari Jumatnya. Ini tingkat kedudukan sholat jamaah yang paling afdol insyaallah. Ya, semuanya bagus, jangan ditinggal. Ya.
Kita dinasihatin sama orang tua kita. Kemanapun kita pergi, jangan tinggalin sholat. Mau ente pergi ke Amerika, pergi ke London, pergi ke Afrika, pergi kemana, jangan tinggalin sholat. Kalau kita tinggalin ini, lepas cahaya iman dari hati kita. Nah, syukur-syukur sholatnya bisa berjamaah. Memang kelas kita sama orang-orang hebat itu jauh. Sayyidina Umar, dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Kata Abdullah, dulu ayah saya Sayyidina Umar ibn Khattab pergi ke kebun. Zaman dulu nggak ada suara azan speaker kayak kita. Pas balik ke Madinah, orang udah bubar sholat asar. Pas nyampe, orang udah bubar, selesai sholat asar, Sayyidina Umar sedih, lalu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketinggalan anak sholat jamaah asar. Wahai hadirin, wahai rakyat anak, ente saksikan, ushidukum anna haiti alal masakin sadaqah. Ente jadi saksi, kebun yang anak urus itu anak ikhlasin sedekah buat orang-orang miskin. Ambil aja dah. Ya, kafarah lima daya, maksudnya penebus atas keteledorannya. Kebunnya ikhlas, sudah ambil siapa yang mau, orang-orang fakir. Orang-orang hebat. Dia sedih kalau ketinggalan sholat jamaah. Mungkin kalau kita sedih kalau nggak bisa punya baju bagus, nggak punya rumah bagus, nggak punya mobil bagus, sedih. Nggak bisa pergi ke Perancis, sedih. Nggak bisa naik pesawat, sedih. Itulah bedanya wali ame walang. Wali sama wali-wali daya. Kalau wali daya banyak, apalagi wali jami'il muslimin banyak. Imam Hatim al-Asam rahimahullah, semoga Allah merahmati dan kita mendapatkan berkahnya, amin. Dan fatatni shalah fil jamaah, saya ketinggalan sholat jamaah. Fa'azzani Aba Ishaq wahdah, saya langsung ditakziahin sama Imam Abu Ishaq sendirian. Lau matali walad lakana azzani akthar min 10,000. Saya ketinggalan sholat, yang takziahin saya satu orang doang nih. Seandainya anak saya ada yang meninggal, waduh, yang takziahin pasti lebih dari 10.000 orang. Lianna musibatad din inda nas ahwan min musibatid dunya. Karena bagi manusia, musibah dunia itu lebih hebat daripada musibah akhirat. Padahal musibah akhirat ini luar biasa. Orang ketinggalan sholat jamaah ini musibah akhirat, tapi orang biasa. Wa annahu law mata al-abna'u kullaha lakana ahwan alayya min fawat hadhihi shalah ma'al jamaah. Seandainya anak saya semuanya meninggal dunia, bagi saya lebih enteng daripada saya ketinggalan satu kali sholat jamaah. Anak saya semua meninggal, enteng, nggak berat, nggak jadi beban buat saya. Tapi ketinggalan satu kali sholat jamaah itu lebih berat dari segala-galanya. Masya Allah. Ini cahaya ibu bapak. Kalau sudah mancep dalam sanubari hati seorang mukmin, nggak bakal lepas. Hatinya selalu terbayang-bayang akhirat, terbayang-bayang sorga, terbayang-bayang neraka, tenggelam dalam kerinduan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi hal seperti itu luar biasa bagi mereka. Imam An-Nashiri pernah menceritakan tentang Al-Imam Muhammad bin Sama'ah. Dulu ada orang saleh nama Imam Muhammad bin Sama'ah. Beliau mengatakan, agamtu arba'ina sanatan lam yafutni salat takbiratul ulama al-imam. 40 tahun saya nggak pernah ketinggalan satu kali aja, ketinggalan satu kali takbiratul ihramnya imam. 40 tahun sholatnya jamaah. 40 tahun, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
40 tahun. Nggak pernah ketinggalan satu kali pun. Satu kali rakaat itu tinggal. Illa yauman wahidan matat fi ummi, kecuali satu hari waktu ibu saya meninggal. Saya ngurusin jenazahnya, saya mandi, saya ketinggalan satu kali sholat jamaah. Maka saya ganti setelah itu 25 kali sholat. Sholat yang ketinggalan itu saya ganti dengan sholat 25 kali. Setelah selesai, ghalabani an-naum, ketiduran saya, capek, ketiduran. Fa'atani atin, tiba-tiba datang suara dalam tidur saya, qad shallaita khamsan wa 20 shalah. Memang benar kamu sudah sholat 25 kali. Aratta bidzalika tad'if, kamu pengen lipat ganda karena ketinggalan. Fa kaifa laka bi ta'minil malaikah? Tapi apakah kamu dapat aminnya malaikat? Kamu nggak dapat. Jadi orang sholat jamaah itu fadilahnya luar biasa. Apa dikatakan oleh Nabi, man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghafarallahu lahum. Siapa orang amin, ngucapin aminnya serempak bareng sama aminnya imam, semua yang sholat diampunin dosanya Allah. Apakah kamu dapat aminnya malaikat? Maksudnya selaras gimana Beb dengan aminnya malaikat? Setiap kita sholat jamaah, ibu bapak, setiap kita waladhdallin amin, itu yang amin bukan makmum aja. Malaikat yang ada ikut sholat bareng ngucapin amin. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita selesai sholat, pas ngucapin assalamualaikum, niatin ngasih salam buat seluruh malaikat Allah dan seluruh hamba-hamba Allah yang beriman dari masyrik ke maghrib. Kenapa? Karena malaikat ikut sholat. Nah ini keutamaan sholat jamaah yang nggak boleh ditinggalin nama kita. Likulli syai'in shafwah wa shafwatus shalah takbiratul ula mal imam. Segala sesuatu ada intisari. Beli telur kalau nggak ada kuningnya enak nggak? Kita beli telur tujuannya kuningnya. Segala sesuatu ada intisari. Intisarinya sholat jamaah ngikut takbiratul ihram bareng setelah imam. Nggak lama-lama. Habis imam takbir, buru-buru dah. Ya, jangan kerajinan. Semangatnya imam belum takbir dulu. Wah ini repot. Semangat nih imam. Usolli fardal maghribi imam. Umamu Allahu Akbar. Ya, semangat 45. Tunggu dulu, jangan dahulu imam. Bareng waktu ruku makruh. Bareng waktu sujud i'tidal, duduk 2 sujud makruh. Hanya saja kata Nabi nanti palanya diganti sama Allah jadi seperti kepala kuda. Tapi kalau selaras bareng ngucapin takbiratul ihram sama imam tidak sah salatnya. Ngucapin salam bareng sama imam tidak sah salatnya. Beb saya bareng sama imam ruku bareng, imam tidak saya bareng. Iya kata Nabi, pala ente nanti diganti jadi pala kuda. Makruh. Tapi kalau berbarengan di takbir ihram sama salam batal sholat. Apa gunanya imam? Yu'idal imamu yu'tamma bih ay yu'tadabihi. Jadiin imam supaya buat diikutin. Kalau ente ngebarengin ya pisah sholatnya, jangan bareng. Nah ini musuhnya setan, orang yang jaga sholat jamaah. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu tidak dianjurkan sholat jamaah di masjid musola. Ya kita nyaksin saudara, orang-orang di Hadramut, di Tarim itu, di antaranya guru kita sendiri Sayyid Habib Umar. Di mana aja sholatnya jamaah, di mana aja. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segab, Jeddah, wali, orang saleh, gutub, di rumah sakit lagi sakit nih. Nyari orang supaya bisa sholat jamaah, bayar orang, tolong cariin supaya bisa sholat jamaah. Kita ogah-ogahan jamaah.